Kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat. Itu membangun koperasi baru, dua merevitalisasi koperasi yang sudah ada, yang ketiga membangun dan mengembangkan. Jadi ada 3 model. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya Doni The Kaiser bisa kembali bisa menyapa Anda sekeluarga. Saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program Merah Putih. Saya ingatkan Anda malam ini sebuah kata-kata penting, quotes bahwa kemajuan sebuah bangsa bisa dimulai dan diukur dari desa. Dan di desa itu mulai berdiri koperasi. Dan koperasi bukan sekedar wadah ekonomi pemirsa, tapi juga simbol kebersamaan dan juga kekuatan rakyat. Malam ini kami ajak Anda untuk menyimak, mengkritisi, mendiskusikan tentang program pemerintah, program yang tadi kutipannya Anda dengarkan dari Presiden Prabowo Subianto tentang koperasi merah putih dengan tajuk Bangkitkan Ekonomi Desa. Malam ini kita akan diskusi bareng-bareng dengan narasumber yang sudah kami hadirkan menjadi panelis dalam program Merah Putih. Selain melalui Nusantara TV, saksikan juga live streamingnya di official Nusantara TV channel YouTube kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan Anda bisa menuliskan komentar, pertanyaan, apapun terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Saya kenalkan panelis kita malam hari ini. Yang pertama, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Panel Barus. Pak Panel, apa kabar? Baik, semangat. Semangat koperasi. Weh, terima kasih Pak Panel bersama kami. Kemudian di sebelah kanan, ini juga pakar dan ahli koperasi yang sekarang sibuk jadi wakil rakyat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Halid. Prof Nurdin, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baji-baji, Prof. Aman. Ya, salam Aki. Nah, sebelahnya ini juga, ini Profesor, seorang pengamat koperasi, mantan birokrat yang sekarang sibuk di kegiatan kampus. Sudah tidak asing lagi, Ruli Indrawan. Prof Ruli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, kita jumpa lagi, masih bahas soal koperasi. Dan kalau bicara desa, tentu sosok yang satu ini tidak bisa kita lepaskan. Ini Ketua Umum Partainya Desa. Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, Ketua Umumnya yaitu Arifin Abdul Majid. Pak Ketum, Pak Arifin, apa kabar? Siap, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa salamnya Abdesi, Pak? Salam desa atau apa? Bikin dong, Pak. Ada. Salam desa begitu? Desa sejahtera. Pakai mic, Pak. Pakai mic. Diulang. Desa sejahtera, negara kuat. Wih, Desa Sejahtera Negara Kuat. Tepuk tangan buat seluruh panelis kita malam ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang hadir di studio, Bapak Ibu mahasiswa yang mengikuti program kita secara langsung. Terima kasih, tepuk tangan buat Anda semuanya. Ya, baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Saya ingin membesarkan koperasi. Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang akan diluncurkan oleh Kementerian Koperasi atau Kemenkop akan siap diresmikan pada Senin 21 Juli 2025 mendatang. Peluncuran yang akan dijadwalkan berlangsung secara daring dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, terpusat di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peluncuran atau peresmian yang seharusnya berlangsung pada Sabtu 19 Juli 2025, namun digeser dengan sejumlah alasan.
Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan membentuk 80.000 unit koperasi desa atau kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Program ini sendiri sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim hingga menekan inflasi. Program yang menerapkan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama juga sebagai salah satu upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Adapun modal pembentukan koperasi ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, daerah, dan desa, serta sumber lain yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Lembaga koperasi ini nantinya juga dapat menjalankan usaha lain yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Mari kita mulai. Pak Panel, detik-detik menjelang launching, peresmian. Bagaimana kesiapan Koperasi Merah Putih kita? Ya, Bung Doni, jadi kesiapan menjelang launching 21 Juli insya Allah ya akan di-launching oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tempat yang dipilih untuk launching ini di Kabupaten Klaten, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari. Nanti di-launching pukul 10 pagi dan diikuti oleh seluruh provinsi secara Zoom nanti, melalui Zoom oleh Presiden, ya. Jadi saya pikir kesiapannya sangat siap, ya. Dan proses pertama yang dijalankan oleh Satgas pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, chapter 1 ini kan pembentukan kelembagaan. Badan hukumnya ya? Iya. Dan itu alhamdulillah sudah terbentuk 80.000 lebih, ya, dari target 80.000. Sudah lebih dari target. 80.000 sudah terbentuk melalui mekanisme musyawarah desa khusus atau rapat anggota pendirian. Dan yang telah berbadan hukum dari 80.000 lebih itu sudah di angka 78.600. Jadi kurang 1.000-an lagi. Iya. Seperti itu. Nanti setelah kalau bicara badan hukum ya, sedikit lagi setelah di launching di 21 Juli baru kita masuk ke chapter kedua. Chapter yang penuh tantangan, chapter yang menentukan, yaitu chapter kedua ini chapter bagaimana kita mengaktifasi usaha dari 80.000 kelembagaan koperasi yang sudah terbentuk, supaya dia bisa memberikan dampak positif sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Oke. Seperti itu. Pak Panel, ini saya pinjam data dari merahputih.com.id ya. Nanti Pak Ketum Abdesi juga boleh menyimak soal jumlah desa atau kelurahan seluruh Indonesia. Benar nggak nih Pak? 83.000. Kalau benar ya? Oke. Dengan kelurahan itu. Dengan kelurahan Pak. Desa dan kelurahan. Ya, kalau desa 75.265. Oke. Kelurahannya 8.000 ya. Oke. Yang sudah tersosialisasi 83.000, ya, oke. Ini yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih ya melalui musyawarah. Maksudnya Pak Panel tadi yang 81.000 itu yang sudah rapat dan musyawarah ya? Iya, artinya non badan hukum ya? Iya, artinya sudah 80.000 lebih desa dan kelurahan, warga desanya, warga kelurahannya membuat musyawarah desa, sepakat bikin koperasi. Ya, terus itu sama dengan rapat anggota pendirian, kita maknakannya seperti itu. Dihadiri oleh warga desa, unsur-unsur desa, dan mereka setuju membangun koperasi desa di lokasinya masing-masing. Oke, tinggal tunggu SK-nya keluar dari Dirjen Ahu ya. Dari situ kan ada berita acara dilanjutkan oleh akta notaris untuk diproses SK Kementerian Hukumnya. Seperti itu. Oke, angka ini sebenarnya membahagiakan kita ya, Bapak-bapak ya. Tetapi sejatinya koperasi yang seperti apa sih, Prof, yang Anda inginkan? Kalau Anda melihat programnya pemerintah sekarang, kalau kita bicara statistik, ini angka yang tidak sedikit. Badan hukum sebentar lagi, 2.000 kurang lagi, semuanya terbentuk. Tapi idealnya koperasi seperti apa? Bung Doni, sebelum ke situ ya. Jadi tema kita malam ini itu tepat dan strategis. Kenapa? Karena koperasi itulah merupakan ekonomi konstitusi. Ideologi Pancasila pasal 2 ayat 2 maksud saya, sila kedua maksud saya, dengan sila kelima itulah
cermin daripada sila-sila yang menggambarkan tentang tujuan daripada koperasi. Ya. Di samping juga sosial kita yang tercantum dalam pembaruan 5 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Nah sekarang instruksi Bapak Presiden untuk pembentukan koperasi tepat. Dan itu merupakan pengejawantahan atau tindakan implementasi daripada pasal 33 ayat 1. Itu landasan hukum, landasan bergerak daripada keberadaan koperasi. Dengan impres sudah tepat. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Ini tepat sekali. Nah, tapi perlu kita melihat pengalaman. Karena impres ini hampir sama dengan impres tentang pembentukan KUD. KUD di era Orde Presiden Baru. Soeharto, Nah, ya. perlu saya sampaikan bahwa KUD itu berhasil melaksanakan penugasan pemerintah khususnya dalam menciptakan stabilisasi harga beras, harga gabah dan distribusi penyerapan pupuk yang hampir tidak pernah ada kelangkaan dan keterlambatan kepada petani. Sehingga tahun 98 kalau nggak salah, 88 kalau nggak salah itu terjadi swasembada beras. Ya. Ya. Itu. Nah, ini berhasil tapi saya pelaku KUD. Ya. 25 tahun saya ngurusin petani melalui koperasi desa. Ya. Itu KUD gagal menjadi pelaku ekonomi desa. Kenapa Saat itu? gagal? Ya, kenapa? Karena semuanya instruktif. Jadi cuma kepanjangan tangan Bisnis pemerintah. tidak berorientasi kepada menghadirkan profesionalisme KUD. Nah, ini tidak boleh diulangi oleh Koperasi Merah Putih karena Bapak Presiden kita ingin membesarkan koperasi, ingin menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi di desa. Dan itulah cita-cita Bung Hatta, yaitu koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Soko guru akan tercipta ketika koperasi menjadi pelaku ekonomi di semua tingkatan. Dia menjadi pelaku ekonomi di desa, menjadi pelaku ekonomi di kota, dan menjadi pelaku ekonomi secara nasional. Tapi bagaimana Prof biar itu tidak terulang sementara sama-sama berdasarkan instruksi Presiden lahirnya? Pendiri bangsa mengatakan begini, ekonomi Pancasila itu bukan ekonomi kapitalis. Ya. Karena hanya ada koperasi yang bisa mensejahterakan seluruh. Karena pendekatannya adalah pendekatan kemanfaatan kesejahteraan pada anggota, bukan pendekatan modal dan bukan pendekatan daripada seperti perusahaan seperti PT perusahaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka saya menyarankan satu ya, pembentukannya sudah betul, instruksi betul, tapi proses pembentukannya itu menurut saya tidak tepat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar universal koperasi. Koperasi itu nilai dasarnya apa? Kesetaraan, demokrasi, ya, kesamaan, kekeluargaan, kebersamaan menghadirkan kesejahteraan bersama. Itu nilai dasar daripada koperasi. Bukannya ini kekeluargaan kan dikeroyok rame-rame. Oke, gini. Contoh ya, saya sudah ingatkan Menteri Koperasi waktu RDP ya. Saya ingatkan bahwa kita sangat setuju mendukung sepenuhnya. Karena makanya saya bilang koperasi harus berterima kasih kepada Indonesia yang telah memilih Pak Prabowo. Beliau adalah presiden yang lahir untuk menjalankan ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi. Itu. Kita harus berterima kasih itu. Tapi kemudian jangan sampai ini gagal. Sebuah niat yang sangat tulus, sangat suci untuk menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi dominan. Itu soko guru. Nah, proses pembentukannya tidak boleh instruktif. Contoh, di sana dikatakan dalam edaran menteri diluruskan Pak Panel, ya saya tahu baru Anda sudah deputi ya, selamat ya. Saya pikir masih staf ahli ya. Nah, edaran menteri mewajibkan kepala desa sebagai ex officio. Ex officio. Ketua pengawas. Ini sudah tidak sesuai dengan nilai dasar pembentukan koperasi. Tapi seorang kepala desa karena ketokohannya, ya, karena kemampuannya, karena kapasitasnya dipilih oleh anggota, itu yang benar. Bukan instruktif. Nah, ini jangan terulang lagi. Oke lah, kalau proses pembentukannya dari awal begini nggak apa-apa. Ya, mungkin karena itu kan setiap koperasi ada rapat anggota setiap tahun dan sebagainya. Nanti bisa dilakukan evaluasi. Itu nggak apa-apa. Tapi selanjutnya jangan instruktif. Misalnya apa? Pendekatan supaya tidak gagal itu, maka pendekatannya bukan pendekatan modal, tapi pendekatannya adalah alokasi ekonomi. Kenapa koperasi selama ini tidak berkembang atau tidak sesuai harapan? Karena ketidakadilan alokasi ekonomi. Kenapa? Karena kita belum memiliki undang-undang perekonomian nasional sesuai dengan amanah daripada pasal 33 ayat 4. Tahan dulu Prof, tapi modal juga tetap penting sebenarnya kan? Gini, begitu alokasi ekonomi, pendekatan alokasi ekonomi, maka modal akan ikut. Baru masuk. Nah, sekarang kita mendengar ya, bahwa data nanti Pak Panel menjelaskan itu, bahwa sekarang disiapkan oleh pemerintah 3 miliar. Nah, saran saya pertama jangan menggunakan APBN. Ya, mudah-mudahan tidak itu. Tahan dulu. Tapi kalau ini bersumber dari misalnya dari antara, bersumber dari himbara, berarti bisa secara profesional. Nah, pendekatannya adalah alokasi ekonomi. Ketika alokasi ekonomi, maka modal akan mengikut. Tidak ada bank atau non-bank
yang tidak membiayai ke sesuatu yang usaha Iya. yang profitable. Iya, otomatis pasti mengikut. Pasti modalnya. mengikut. Oke, Prof Ruli, catatan Anda seperti apa? Tentang apa? Ini semua yang Prof Nurdin sampaikan. Saya sih kalau tentang angka itu saya ingat jadi Rike di Pitaloka di rapor. Apa harus bilang wow gitu? Benar. Tapi kan harus diapresiasi juga, Sebentar. Prof. Harus. Cuman maksud saya jangan berhenti di Oke. kekaguman kita dengan Iya. angka-angka itu. Setuju. Satu, karena di dalam kultur kita yang paternalistik, ini mohon maaf, ideologis koperasi memang harus dari bawah dan lain sebagainya. Masyarakat paternalistik itu memang lebih efektif, kadang-kadang juga di tanda petik diintervensi dari atas. Jadi kalau untuk 80.000, saya kira belum lagi persoalan-persoalan mekanisme untuk itu yang mohon maaf meninggalkan berbagai persoalan. Jadi 80.000 ini kena top down begitu. Bapak yang ngomong gitu. Saya tanya, Prof. Efeknya yang paling penting. Saya berandai-andai. Kemarin 5,1 triliun untuk diklat. Bagi saya itu sebuah pengakuan, mohon maaf, saya nggak ngomong kegagalan. Tapi ketidaktepatan di dalam membuat kualifikasi pengelola. Hingga membutuhkan pelatihan yang luar biasa. Abangku ini tahu, saya guru koperasi. Saya rektor Ikopin. Di Dekopin saya adalah ketua bidang, wakil beliau SDM. Ya. Susah dalam beberapa bulan Mengubah untuk orang. mengubah behavior, Ya. cara pandang, ya. Jadi mohon maaf 5,1 triliun. Tapi begitu. kan tetap harus di training. Harus, di-educate. tetapi maksud saya ini implikasi dari tanda petik merasa bahwa pendirian 80.000 dengan pengurus sekian itu ada persoalan di dalam penetapan kualifikasi manusia. Kualifikasi pengelola koperasinya, Benar. kompetensinya. Benar. Jadi maksud saya, tugas kita belum berhenti di 80.000. Setelah itu mungkin ada uji kompetensi, Prof. Dan di training dulu, dipersiapkan dulu. Sebetulnya sudah sejak lama bahwa ada kualifikasi sertifikasi untuk pengelola koperasi, Oke. pengawas koperasi. Iya, iya. Dekopin juga dulu kita punya lembaga sertifikasi profesi. Tapi sudahlah. Saya sebetulnya tidak ingin bicara tentang masa lalu karena bulan April kita juga sudah Ya, diskusi di dalam kita forum ini. sama-sama launching ini nanti. Tapi mari kita amankan setelah tanggal 21 Juli itu selesai pesta-pesta, selesai declare, selesai soft launching dan lain sebagainya. Lantas apa? Bagi saya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebuah langkah yang luar biasa. Ya. Ini kamus berjalan hidup saya dalam berkooperasi. Abangku. Pelaku juga toh? Oh, pelaku. Saya mohon maaf, saya tidak membanding-bandingkan presiden karena masuk wilayah politik. Tapi saya pernah jadi rektor Ikopin, tapi Dewan Dipres staf ahli bidang koperasi. Pada saat Maksudnya Prof Ruli takut setelah launching besoknya langsung tutup begitu? karena memang banyak kendala-kendala yang saya pahami benar. Kayak nggak percaya banget sih, Prof, sama koperasi kita. Bukan kooperasinya, tapi sistem tata kelola yang dibuat dewasa ini, Pak Panel, tampaknya kita harus mengakui masih ada celah-celah. Oke. Di antaranya beberapa pengurus sudah mulai, ini harus bagaimana kami belajar koperasi desa, karena kami sudah diangkat jadi pengurus, kami tahu tentang koperasi desa sekarang dari TikTok. Thanks to TikTok. Jadi memang, Ya didiklatkan lagi dong, Prof. maksud saya, saat ini kondisi psikologis teman-teman yang sudah ditasdikkan berdasarkan akte notaris menjadi pengurus, sebagian besar sudah mulai melemah karena tidak jelas apa yang harus kami lakukan dewasa Oke, ini. tahan, Prof. Pak Panel, sebentar. Banyak sekali PR Anda ya. Memang kalau deputi itu harus menjawab banyak pertanyaan. Tapi saya ke yang punya desa dulu. Ya kan, Pak Ketum. Tadi kan Prof Nurdin bilang ex officio kan kepala desa itu jadi apa, Prof? Pengawas ya. Pengawas. Oke lah. Ketua pengawas. Pengawas kan. Nah, tetapi kan kita juga melihat ketokohan kepala desa atau orang-orang yang ada di desa itu kan pasti mampu menggerakkan masyarakat desa. Nah, ini menurut Anda ini hal positif kah, tantangan kah, atau bisa mempengaruhi pada kualitas koperasi itu nanti di masa depan? Komentarnya, silakan. Ya, terima kasih. Koperasi itu sebenarnya ditunggu-tunggu oleh orang desa. Ya. Karena koperasi itu kan adalah suku guru ekonomi di Indonesia khusus desa. Betul.
Kenapa? Karena desa merasa terjepit dengan kondisi ekonomi. Padahal desa itu adalah lumbung penyuplai bahan baku. Kebutuhan-kebutuhan orang kota itu disuplai oleh orang desa. Ya. Tapi desa masih banyak kekurangan. Malah Kotanya lebih kaya, daripada desanya miskin. 60% orang miskin itu ada di desa. Bahkan kepala desa itu bingung gitu mengelola dana desa yang 1 miliar. Ya, Karena makanya ada koperasi. kebutuhan ekonomi rakyat masih belum terpenuhi. Kebetulan itu ada kewajiban bagi kepala desa adalah mensejahterakan masyarakat desa, mengembangkan ekonomi desa. Ya. Begitu turun 9/2021 Impres Presiden segera untuk membentuk koperasi Desa Merah Putih. Ya. Berkah dong Disambut sebenarnya. baik oleh kepala Oke. desa. Makanya mau tidak mau kepala desa berbondong-bondong dengan lembaga dan masyarakat mengadakan sebuah sosialisasi. Ya. Pertama Musyawarah sosialisasi. desa itu murni, original ya, Pertama organik. sosialisasi dulu. Oke. Mengundang orang kecamatan, kabupaten, dinas-dinas koperasi, memberikan pencerahan edukasi kepada rakyatnya bahwa kita akan membangun kembali Oke. sebuah kegagalan masa lalu bagi kepala desa yang paham tentang Oke. koperasi masa Berarti lalu. Anda setuju seperti kata beliau tadi ya. Jelas. Ini digerakkan oleh pemerintah desa mengumpulkan masyarakat atau dari masyarakat kemudian melibatkan pemerintahan desa? Nah, kalau pengalaman saya agak beda dengan masa lalu. Masa lalu itu Masa kini mungkin gimana? karena konstruktifnya terlalu tinggi. Heeh. Dari hierarkinya langsung menukik untuk membentuk KUD. Berarti Anda tidak sepakat dengan statementnya Prof. Ruli dong? Bukan gitu. Itu hampir tidak ada perbedaan dengan sekarang. Kan Betul. instruktif. Sama. Enggak, Sama. kalau sekarang mungkin ada sedikit pembanding Heeh. karena dilakukan dengan musyawarah desa. Tadi ada dua. Diinstruksikan untuk musyawarah. Pertama dulu sosialisasi. Sosialisasi, oke. Pemahaman tentang pembentukan koperasi. Kalau dulu Setelah Pak itu, Arifin, justru Impres itu tidak mewajibkan kepala desa sebagai ex officio. Kalau sekarang justru Wajib. ex officio, Pak Masuk Prof. ya dalam tapi enggak, pengawas. kenyataannya di Itu lapangan. benar-benar dulu ya, sekalipun instruktif. Saya katakan bahwa ide instruksi presiden itu benar, tepat sekali. Betul. Karena itu adalah implementasi pasal 33 ayat 1. Tapi kemudian proses pembentukannya harusnya berdasar pada nilai-nilai universal koperasi. Yang tadi saya masukkan, nilai kesetaraan, demokrasi, kebersamaan dan sebagainya. Tapi kalau langsung ditentukan dari atas, itu berarti nilai-nilai ini ditinggalkan. Begini abangku. Tapi seorang kepala desa bukan saya tidak setuju, saya setuju kepala desa, tapi dipilih oleh anggota yang menghendaki. Ya, Ya. tapi begini abangku. Jadi begini. Ini kan diskusi kita Siap. pada bulan April yang lalu. Ya, ya. Bagaimana memediasi kemesraan antara BUMDes dengan koperasi desa yang ada. Ya, ya. Maka posisi kepala desa menjadi sangat strategis begitulah. Betul. Itu satu Pak ya. Jadi lebih bersifat kalau beliau tadi acuannya ada ideologis. Benar begitu. Tapi ini praktis. Ketimbang BUMDes dengan koperasi desa itu perang Bratayuda, maka perlu ada pengikat dalam hal ini kepala desa. Kan membaca begitu. Ya. Belum lagi dana desa yang 71 triliun itu kan. Dan sebagai pengikat dimasukkanlah ex officio. Begitu kan? Kan begitu Biar nggak lah. ribut. Praktis, Pak, Oke, pragmatis. sebentar. Ini harus dikomentari dulu ya sama yang punya koperasi mewakili pemerintah. Silakan bagaimana? Yang pertama yang disampaikan Bang Nurdin, saya setuju bahwa apa yang sedang kita jalankan hari ini harus belajar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu mengajarkan kita tentang keberhasilan. Pengalaman masa lalu juga mengajarkan kita tentang bagaimana kegagalan. Dan saya pikir itu harus kita lihat supaya proses yang kita jalani ke depan ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo bisa berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Saya setuju itu. Nah, kalau yang disampaikan Pak Ruli soal tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, di Satgas juga sudah kita punya kesadaran bahwa dalam menjalankan ini banyak tantangan, bukan tidak ada tantangan. Contoh sederhana tadi Prof. Ruli bilang soal SDM. Ya udah pasti. Kompetensinya. SDM di desa beda-beda. Gitu loh. Antara Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur itu juga SDM-nya beda-beda. Tiap desa beda-beda.
bahkan potensinya juga beda-beda. Itu juga harus kita kelola tantangan-tantangan itu. Ya kita ini semua orang desa pindah di kota. Tapi begini, apakah dengan kondisi tantangan ini kemudian menghentikan langkah kita untuk melakukan sesuatu agar bangsa ini bisa lebih maju, dan itu harus dimulai dari desa. Ya. Gitu. Tantangan-tantangan itu pasti nanti kita kelola. Gitu. Maksudnya learning by doing, sambil jalan Ya diperbaiki. semua kita akan kelola itu. Ya, ada pelatihan, ada apa nanti ke depan. Oke. Jadi tadi kekhawatiran Prof. Ruli, ya, begitu chapter 1 ini selesai, ada launching lalu hilang. Saya pikir Pak itu Deputi, Sebentar Prof, selesaikan dulu. ya, Anda Tadi kan- jamin tidak akan terjadi itu kan? ya, Tidak hari ini launching, besok selesai. Saya mau sampaikan dulu bahwa besok itu launching kelembagaan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk. Ya. Baru nanti masuk ke chapter kedua. Bagaimana kita akan mengaktifasi Ya. usaha dari 80.000 kelembagaan. Setelah diaktifasi, Iya. baru kita kritisi. Ada 8 hal yang kami harus siapkan ini. Supaya 80.000 kelembagaan ini bisa aktif usahanya berjalan dan memberikan dampak positif Tidak terhadap sekedar papan nama. warga desa. Yang pertama tadi disinggung juga oleh Bang Nurdin, ya, soal modal. Oke, sebentar. Ya. 8 hal. Saya sisakan di segmen berikut ya. Kita harus rehat dulu. Karena pasti akan nyambung dengan Prof. Ruli ya. Ya. Tapi jangan kemana-mana Perlu diluruskan pemirsa. ini. Kita rehat dulu. Kami segera kembali Terus sesaat terhadap lagi. Tetap bersama kami di Merah apa yang Putih. Bapak bicarakan itu. Bukan itu.